Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan seluk-beluk dari mata kuliah pengukuran besaran listrik. Pengukuran besaran listrik ini berisi tentang pembelajaran teori mengenai prinsip dasar pengukuran besaran-besaran listrik menggunakan berbagai instrumen yang biasa digunakan di dunia akademik dan dunia industri. Secara garis besar di sini yang diukur adalah besaran listrik dasar seperti tegangan, arus, resistansi, daya, energi, induktansi, dan kapasitansi menggunakan instrumen elektrik analog atau digital dan juga instrumen elektronik analog dan digital. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip kerja dasar dari pengukuran besaran listrik menggunakan berbagai instrumen dan mampu menerapkannya dalam pembuatan purwarupa yang menjadi proyek akhir dari mata kuliah ini. Nah, adapun kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini itu ada 7 poin. Yang pertama itu mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan konsep besaran satuan bagaimana timbulnya kesalahan-kesalahan dalam pengukuran besaran listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dari klasifikasi dan instrumen pengukuran besaran listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan prinsip kerja dari instrumen elektrik analog dalam mengukur arus, tegangan, resistansi, daya aktif, daya reaktif, dan energi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja pengukuran resistansi presisi, prinsip kerja pengukuran induktansi, kapasitansi menggunakan instrumen elektrik. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisa menggunakan pemikiran kritis logis terhadap galat yang diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen elektrik secara mandiri atau berkelompok. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja instrumen elektronik. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang instrumen pengukuran besaran listrik sederhana dengan menerapkan pengetahuan teoritis dan praktik secara berkelompok berdasarkan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. Nah, sistem dan metode pembelajaran yang saya ambil dalam mata kuliah ini, sistem perkuliahannya itu dilakukan secara daring dan interaktif. Kemudian setiap 2 pertemuan sekali itu akan dilakukan asesmen berupa diskusi kelompok dan responsi dalam bentuk kuis. Dan kemudian tugas akhir itu akan diberikan, nah bentuknya itu dia berbasis project dengan tema pembuatan instrumen pengukur besaran listrik sederhana. Selanjutnya untuk bahan kajiannya sendiri, nah ini ada 8 bahan kajian yang akan diselesaikan dalam 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu hanya ada kontrak kuliah atau pendahuluan. Pertemuan kedua itu akan ada penjelasan mengenai konsep besaran satuan dan berbagai macam kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pengukuran besaran listrik. Yang ketiga itu ada klasifikasi instrumen pengukuran besaran listrik. Pertemuan keempat, 5, dan keenam, nah itu akan membahas tentang prinsip kerja dari instrumen elektrik analog dalam mengukur besaran listrik dasar, yaitu arus, tegangan, resistansi, daya aktif, daya reaktif, dan energi. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8, pembahasan yang akan dibahas di situ adalah prinsip kerja pengukuran resistansi presisi, pengukuran induktansi dan kapasitansi menggunakan instrumen elektrik. Pembahasan yang ke-6 itu akan kita selesaikan pada 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-9 dan ke-10, itu tentang galat pada pengukuran menggunakan instrumen elektrik dan elektronik. Kemudian pada pertemuan ke-11 dan 12 itu kita akan bahas tentang prinsip kerja instrumen elektronik. Di pertemuan terakhir, di 2 pertemuan terakhir, nah di sini mahasiswa akan dibimbing untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi selama 2 pertemuan terakhir ini akan ada asistensi untuk bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Nah, sumber pustaka yang dijadikan rujukan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama itu karangan Erseda, judulnya Electronic Measurement and Instrumentation. Yang kedua kita menggunakan buku karangan David Bell dengan judul Electronic Instrumentation and Measurement. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu kita menggunakan pustaka yang dikarang oleh K. Kisore dengan judul Electronic Measurements and Instrumentation. Ini pada tahun 2012. Nah, kemudian untuk sistem penilaian mata kuliahnya berdasarkan metode penilaian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Itu ada 3 metode penilaian. Yang pertama itu penilaian hasil diskusi, kemudian penilaian responsi atau kuis, itu bentuknya seperti kuis, dan terakhir adalah penilaian tugas akhir. Nah, kemudian detail dari rubrik penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini itu bisa dilihat lebih detail pada RPS-nya. Nah, untuk kuisnya sendiri, aspek yang dinilai itu ada 3 poin. Yaitu pertama adalah ketepatan dalam menggunakan rumus dasarnya. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam menghitung dan penggunaan besarannya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah ketepatan menjelaskan jawaban naratif terkait dengan problem yang diberikan.
Nah, kemudian untuk rubrik penilaian tugas presentasi. Nah, ini digunakan untuk menilai pemaparan presentasi hasil diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama dinilai itu adalah organisasi dari presentasinya. Jadi bagaimana strukturnya itu kita nilai, kemudian isinya, kontennya. Kemudian yang terakhir adalah cara dia mempresentasikan. Nah, isi ini terkait dengan objektivitas dari hasil diskusinya. Adapun rubrik penilaian untuk proyek akhir, nah itu terbagi menjadi 5 kategori, dari sangat kurang menjadi sangat baik. Nah, jika misalkan purwarupanya itu sudah bisa bekerja tapi dia belum bisa menunjukkan pembacaan nilai yang tidak semestinya, maka itu tetap mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi apabila rangkaian yang dibuat sudah benar tapi itu masih belum bisa menunjukkan pembacaan yang bagus, nah itu kita bisa berikan nilai dalam rentang 61 sampai 60. Tapi nilai yang sempurna itu bisa didapatkan hanya jika rangkaian, spesifikasi komponen dan perwarupanya sudah benar dan bisa bekerja untuk menunjukkan nilai-nilai besaran listrik yang sesuai. Kemudian dia bisa mempresentasikan alatnya itu dengan bagus. Nah, inilah dia sistem pembelajaran yang akan kita gunakan dalam mata kuliah pengukuran besaran listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan bahas tentang pengukuran induktansi dan kapasitansi. Nah, jadi selama ini kan kalian cuma biasa lihat alatnya saja, bagaimana alat ukur induktansi, kapasitansi, cara ukurnya seperti apa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas nanti tentang bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya. Oke, jadi pertama itu kita lihat dulu di sini ya. Kalau capaian pembelajaran mata kuliah ini pada pertemuan ini ya, itu diharapkan kalian mampu nanti menjelaskan prinsip kerja pengukuran resistansi presisi, induktansi, dan kapasitansi menggunakan instrumen elektrik. Nah, pada pertemuan pekan lalu, itu kan kita sudah bahas tentang klasifikasi instrumen. Jadi instrumen itu ada dua. Ada instrumen elektrik dan ada instrumen elektronik. Nah, kalau instrumen elektrik, itu di dalamnya cuma ada komponen R, L, atau C saja. Sedangkan kalau instrumen elektronik, itu ada komponen solid state dalamnya, seperti misalkan dioda atau transistor. Nah, itu akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, kemudian di indikator penilaian, nah sesuai dengan pertemuan di awal kemarin, itu kan kita sudah jelaskan, kalau setiap 2 kali pertemuan itu akan ada assessment. Nah, assessmentnya ini berupa diskusi dan berupa kuis. Indikator penilaiannya itu, yang pertama adalah penguasaan, ini terkait dengan pertemuan kali ini ya, jadi indikator penilaian dari pertemuan kali ini tuh, kalian itu dinilai berdasarkan penguasaan prinsip kerja instrumen pengukur resistansi presisi, jembatan Kelvin, Kelvin double bridge, pengukuran indukansi dan kapasitansi. Oke, saya ulang sekali lagi, kalau ini merupakan pertemuan kedua ya dari subbab pengukuran resistansi dan induktansi beserta kapasitansi. Ini pertemuan keduanya dan setelah pertemuan ini itu akan ada assessment. Nah, kemudian indikator penilaian kedua itu adalah kalian mampu menghitung spesifikasi komponen instrumen pengukuran resistansi presisi, induktansi, kapasitansi secara tepat. Nah, jadi ketepatan kalian menghitung spesifikasi komponen yang digunakan dalam instrumen pengukuran resistansi presisi, induktansi, dan kapasitansi itu akan jadi penilaian. Dan indikator penilaian ketiga itu adalah kedalaman wawasan perkembangan dan state of the art instrumen pengukuran resistansi presisi, induktansi, dan kapasitansi. Di bagian diskusi nanti itu akan saya suruh kalian mencari jenis-jenis instrumen pengukuran resistansi presisi, induktansi, dan kapasitansi yang biasa dipakai saat ini, yang sudah dipakai saat ini. Jadi bukan yang jadul ya, itu akan ada tugasnya nanti yang bisa kalian diskusikan. Oke, jadi barangkali saya masuk ke pembahasan teori. Baik, jadi untuk pengukuran induktansi dan kapasitansi. Nah, ini kita gunakan rangkaian jembatan untuk mengukur nilainya. Nah, sama seperti pengukuran resistansi presisi yang kita sudah bahas pada pertemuan pekan lalu. Ini saya gambar ulang ya, jadi ada rangkaian jembatan. Rangkaian jembatan itu ada menggunakan 4 buah resistor ya, ini untuk pengukuran resistansi presisi. Nah, di sini ada detektor.
Nah, ini R1, R2, R3, dan R4. Nah, biasanya di R4 ini dia ganti dengan Rx. Kita letakkan Rx di sini atau nilai resistor yang akan kita baca, berapa nilai resistansinya. Nah, bagaimana cara kita membaca nilai resistansi dari resistor ini menggunakan rangkaian jembatan? Nah, itu kita harus variasikan dulu. R1-nya kah, R2-nya kah, atau R3-nya. Jadi salah satu dari ketiga resistor ini kita variasikan nilainya sampai tegangan antara titik A dan B ini sama dengan 0. Jadi ketika VAB-nya sama dengan 0, maka kalian berhenti ganti nilai R1-nya. Berhenti variasikan nilai R1-nya. Nah, kemudian nilai Rx-nya itu kita bisa cari dengan relasi persamaan kesetimbangan dari rangkaian jembatan. Jadi ketika dia seimbang, perkalian silang antara resistansi-resistansi ini itu sama ya. Jadi ketika dia dalam kondisi seimbang, R1 dikalikan dengan Rx itu sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Nah, dari relasi ini kita bisa cari nilai Rx, di mana Rx itu sama dengan R2 kali R3 dibagi dengan R1. Nah, ingat kalian jangan terlalu terpaku dengan rumus yang saya berikan ini. Yang perlu kalian pahami di sini adalah perkalian silangnya. Ini kali silang namanya. Jadi boleh jadi nanti di soal UTS-nya atau soal UAS-nya. R1 itu saya ganti dengan RA misalkan. Kemudian R2 jadi RB. Dan R3 itu jadi RC. Maka di sini nilai Rx-nya sama dengan ini perkalian silangnya. Jadi mungkin kalian tuliskan lagi bentuk bakunya. RA dikalikan dengan Rx sama dengan RB dikalikan RC. Maka Rx sama dengan RB kali RC dibagi dengan RA. Oke, jadi kalian dalam prakteknya, nah ini kita variasikan dulu nilai RA-nya. Ini salah satunya saja ya, terserah yang mana kita mau variasikan. Lalu kalau misalkan tegangan antara titik A dan titik B itu sudah seimbang, nah kalian masukkan ke rumus ini untuk menghitung nilai Rx-nya. Nah, ini prinsip dari pengukuran resistansi presisi menggunakan rangkaian jembatan. Nah, konsep ini kita bisa terapkan untuk mengukur nilai induktansi dan kapasitansi. Nah, caranya bagaimana? Ini kita ganti, di sini bukan lagi resistansi, tapi impedansi. Semua resistansi yang ada pada lengan ini kita ganti dengan impedansi. Kemudian sumber tegangannya itu yang tadinya DC, kita ganti menjadi sumber tegangan AC. Ini barangkali saya gambarkan lagi. Jadi di sini ada sumber tegangan AC, lalu di sini ada impedansi, dan di tengah sini ada detektor. Nah, impedansi ini kita ingat kembali ya pada perkuliahan rangkaian listrik. Impedansi itu terdiri dari resistansi dan reaktansi. Nah, untuk rangkaian jembatan ini, impedansinya itu terdiri dari resistor dan induktor dan kapasitor. Itu tergantung dari jenis jembatannya. Nah, untuk lebih mudahnya barangkali kita ambil satu contoh rangkaian jembatan untuk mengukur induktansi. Tapi sebelumnya kita tinjau dulu detektornya ya. Jadi tadi kan kita sudah sepakat di sini kalau ini kita ganti dengan sumber tegangan AC. Lalu semua lengannya ini kita letakkan impedansi di sini. Jadi mungkin di sini ada Z1, ada Z2, ada Z3, ada ZX, di mana ZX ini adalah induktor yang akan kita ukur berapa nilai induktansinya. Jadi Z itu bisa cuma berupa R saja atau bisa cuma berupa X saja. Oke, kemudian detektor. Kalau di pengukuran resistansi presisi kemarin itu kita gunakan galvanometer di sini. Nah, galvanometer itu adalah suatu piranti yang bekerja berdasarkan prinsip permanent magnet moving coil atau koil yang bergerak dalam pengaruh medan magnet. Nah, kalau misalkan tegangannya itu sama dengan 0, berarti galvanometer ini tidak akan terdefleksi, dia punya jarum penunjuk. Kalau pada pengukuran induktansi dan kapasitansi itu kita tidak pakai lagi di sini galvanometer. Karena kalau galvanometer biasa kita pakai, sementara di sini misalkan belum seimbang dia punya jembatan, jarumnya itu akan bergetar karena yang lewat itu harus bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Jadi detektor yang bisa digunakan pada pengukuran pengukuran induktansi dan kapasitansi di sini ada tiga. Yang pertama itu ada headphone. Headphone yang seperti apa itu yang biasa kalian lihat ya, yang pakai dengar musik biasa itu headphone seperti itu. Jadi karena di sini kita gunakan sumber tegangan AC
dengan frekuensi tertentu. Nah, biasanya pada pengukuran induktansi menggunakan rangkaian jembatan ini, itu digunakan sumber tegangan AC dan frekuensi akustik. Nah, sehingga misalkan jika ada arus atau tegangan yang lewat di titik A dan B di sini, kemudian kalian pasang headphone di sini, maka sinyal tegangannya itu akan bisa dikonversi menjadi sinyal akustik. Sehingga kita bisa pakai headphone di sini. Kemudian yang kedua, itu ada namanya vibration galvanometer. Nah, ini galvanometer jenis khusus, di mana ketika dia dilewati arus AC, dia tidak bergetar tapi tetap memunculkan defleksi di situ. Yang ketiga itu ada namanya tunable amplifier detector. Nah, ini suatu detektor yang bisa kita amplifikasi input atau arus yang masuk sehingga bisa terbaca. Jadi ini lebih sensitif sebenarnya kalau pakai tunable amplifier detector. Jadi meskipun arus yang masuk di sini kecil, nah ini kalau ada arus berarti ada tegangannya. Kalau ada tegangan kecil antara titik A dan titik B, maka arus yang ada di sini juga akan ada tapi nilainya kecil. Kalau pakai headphone atau vibration galvanometer, nah itu mungkin sulit deteksi. Jadi kalau mau gampang deteksi kita pakai tunable amplifier detector. Oke, kita masuk ke jembatan induktansi yang pertama, jembatan pengukur induktansi yang pertama. Nah, itu ada jembatan induktansi Maxwell. Oke, jadi jembatan induktansi Maxwell sesuai dengan namanya. Ini kita gunakan untuk mengukur induktansi. Gambar rangkaiannya dia seperti ini. Jadi ada sumber tegangan AC, lalu di lengan yang ada di sini itu ada resistor biasa saja. Jadi impedansinya itu berupa resistor biasa. Nah, kemudian di sini ada resistor dan induktor variabel. Lalu di sini ada induktor yang akan kita baca berapa nilai induktansinya. Kita sebut di sini R1, lalu di sini R2, di sini R3, lalu di sini L3. Maaf, di sini sebenarnya ada resistansi kecil lagi ya. Ini R3 kecil. Lalu ini adalah resistansi internal dari induktor yang akan kita baca berapa induktansinya. Lalu di sini ada Lx. Dan di tengah sini ada detektor. Nah, baik, jadi yang kita variasikan di sini adalah resistor R3 dan induktor L3. Jadi, ingin kita pasang dulu, kita berikan sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Lalu nilai R3 dan L3-nya kita variasikan sampai detektornya ini dia tidak menunjukkan nilai tegangan apapun atau dia tidak mendeteksi tegangan apapun antara titik A dan titik B. Nah, kalau itu sudah tercapai, nilai R3-nya dan L3-nya itu kita simpan. Lalu kita masukkan ke persamaan Lx sama dengan L3 kali R2 dibagi dengan R1. Nah, ini untuk mencari nilai Lx-nya. Jadi nilai-nilai dari induktansi dan resistansi pada rangkaian jembatan ini itu kita masukkan ke persamaan ini. Dengan syarat jembatan ini sudah berada dalam kondisi seimbang atau tidak ada tegangan antara titik A dan titik B. Nah, di sini kita bisa juga mencari berapa nilai Rx-nya atau resistansi internal dari induktor. Ini kita harus ingat sekali lagi ya, kalau induktor itu kan konduktor yang kita bentuk spiral seperti ini ya. Nah, itu kan namanya konduktor, pasti ada resistansinya. Resistansi internal dari induktornya. Ini Rx dan Lx-nya. Rx-nya itu kita bisa cari dengan persamaan R3 per R1 dikalikan R3 ditambah dengan R3 kecil. Nah, persamaan ini sebenarnya didapat dari persamaan kesetimbangan dari rangkaian jembatan. Nah, ini kita kalikan impedansi lengan-lengannya itu kita persamakan. Jadi R1 kali Rx ditambah Rx kemudian sama dengan R2 dikalikan dengan R3 ditambah Jx3. Ini kita konversi dulu menjadi reaktansi. Ini kalau kita mau turunkan rumusnya, tapi itu bukan skop kita di sini karena waktunya terbatas. Jadi ini kita langsung saja pakai rumus bakunya. Tapi siapa yang mau lihat penuh rumusnya, itu kalian bisa lihat buku yang saya sudah upload di Anjungan, yaitu yang dikarang oleh Erseda. Nah, itu ada ya pada bab 4 pengukuran induktansi dan kapasitansi. Nah, ini ya jembatan induktansi Maxwell.
Nah, kekurangan dari jembatan ini itu adalah akurasinya kurang bagus. Kenapa? Karena ketika kita memvariasikan nilai induktansi, maka resistansi internalnya itu akan berubah juga. Nah, sementara nilai resistansi internal dari induktor itu sulit untuk diukur kalau misalkan dia sudah terpasang pada rangkaian jembatan ini. Nah, akibatnya pengukuran nilai Rx-nya itu menjadi tidak presisi. Tapi kalau untuk Lx-nya ini lumayan presisi karena tidak dipengaruhi oleh nilai R3 kecil. Nah, itu untuk jembatan induktansi Maxwell. Nah, untuk jembatan yang kedua, itu ada jembatan induktansi kapasitansi. Nah, jadi perkembangan dari jembatan induktansi Maxwell ini yang kita lihat tadi ada kekurangannya, yaitu ketidakakuratannya ketika kita gunakan untuk membaca resistansi internal dari induktornya. Nah, ini rangkaian induktansi kapasitansi Maxwell. Oke, baik. Jadi di sini itu ada resistor variabel, lalu di sini ada kapasitor yang dipasang paralel dengan resistor variabelnya. Kita sebut ini dengan C1. Lalu di sini ada detektor dan di sini ada resistor. Nah, di sini ada resistor variabel lagi. Lalu di sini adalah induktor yang akan kita baca berapa nilai induktansinya. Ini kita sebut dengan R1, R2, R3, lalu ini Rx dan ini Lx-nya. Nah, prosedurnya sama seperti rangkaian sebelumnya, jadi kita atur nilai R1 dan R3-nya sampai detektor ini tidak mendeteksi tegangan. Nah, kalau itu sudah tercapai, nilainya kita masukkan ke, misalkan kita ingin mencari nilai Lx-nya, maka Lx-nya itu bisa kita cari dengan persamaan R2 kali R3 kali C1. Jadi Lx sama dengan R2 kali R3 dikalikan dengan C1. Ini itu untuk mencari nilai Lx-nya. Untuk mencari nilai Rx-nya, kita bisa cari dengan persamaan Rx sama dengan R1 kali R3 dibagi dengan R1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi misalkan pengukuran itu ada noise, Pak. Itu gimana cara menguranginya, Pak? Oke, jadi memang ya kita sudah bahas kemarin di bab 2 kalau tidak salah, itu tentang error pengukuran. Jadi error pengukuran itu bisa saja timbul dari penggunaan sumber tegangan yang banyak noise-nya. Nah, sehingga cara kita mengantisipasi ketidakakurasian pada pengukuran disebabkan oleh noise yang berasal dari sumber tegangan, itu kita bisa pasang filter di sini. Kita bisa pasang filter, nah, untuk menghilangkan noise-nya. Kemudian ada nanti di pembahasan selanjutnya itu kita gunakan koneksi Wagner ground. Jadi setiap bagian-bagian yang terbuka di sini itu kita serubungi dengan isolator, dengan harapan itu tidak ada induktansi dan kapasitansi liar yang timbul dari komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak, mau nanya Pak. Kan pas minggu lalu kita bahas tentang pengukuran presisi induktansi, resistansi sama kapasitansi itu di mana sih Pak? Oke, jadi memang ya kalau di lab itu kan biasanya kalian pakai ohmmeter untuk mengukur resistansi. Habis itu biasa juga di multimeter yang sekarang itu kan sudah ada juga di situ pilihan untuk mengukur induktansi dan kapasitansi. Nah, untuk pengukuran dengan rangkaian jembatan ini itu biasanya digunakan jika kita menghendaki pengukuran yang presisi. Nah, kalau pengukuran secara elektronik itu biasanya banyak noise-nya, banyak galatnya besar. Nah, kalau kita mau yang presisi itu kita gunakan rangkaian jembatan. Nah, contoh misalkan dalam pengukuran resistansi kontak dari pemutus tenaga atau circuit breaker pada gardu induk, itu dia tidak gunakan ohmmeter biasa, bukan ohmmeter digital yang dipakai, tapi dia gunakan Kelvin double bridge di situ. Dia gunakan rangkaian jembatan untuk mengukur resistansinya. Kemudian yang kedua, pada pengukuran rugi-rugi dieelektrik dari suatu isolator, itu dia tidak gunakan
biasanya dia tidak gunakan meger ya, megaometer, tapi dia gunakan ini rangkaian jembatan. Jadi ada namanya nanti jembatan scaring, itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, jembatan scaring itu dia bisa mengukur rugi-rugi dieelektrik secara presisi. Nah, jadi intinya di sini kapan kita menginginkan suatu pengukuran resistansi, induktansi dan kapasitansi secara presisi, maka rangkaian jembatan ini menjadi opsi yang paling bagus. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada bertanya lagi, ini barangkali saya langsung berikan tugas kelompok ya untuk kalian diskusikan ya. Itu saya bagi menjadi 2 tim, tim 1 dan tim 2. Nah, ini saya bagi 2 saja karena yang pesertanya cuma berapa orang ini? 8 orang, jadi kita bagi 4 saja. Jadi tim 1 itu ada di 4 nama pertama, kemudian sisanya itu di tim 2-nya. Nah, ini saya berikan kalian kesempatan diskusi selama 1 jam untuk menjawab soal yang saya berikan, lalu nanti kalian akan presentasikan. Oke, barangkali cukup sekian ya. Sebentar saya tunggu 1 jam kemudian.